Kembali lagi bersama saya di acara Mata Kita. Telah hadir pada debat kali ini narasumber dari berbagai kalangan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada debat kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada debat hari ini, yaitu telah hadir dengan kita dari pemain Riot Esport, pakar game online, orang tua, guru, menteri pendidikan dan menteri kesehatan. Baik, langsung saja. Mosi debat kali ini mengenai game online. Langsung saja saya akan meminta tanggapan dari Menteri Pendidikan. Apa dampak yang dilihat dari kacamata Anda mengenai game online terhadap pendidikan? Ya baik, dampak game online terhadap pendidikan dapat bervariasi. Secara positif, game edukatif dapat meningkatkan keterampilan kognitif, kreativitas, dan pemecahan masalah siswa. Mereka juga dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan dalam pembelajaran. Namun, terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk game yang tidak terkait dengan pendidikan. Penting untuk mengelola waktu dan memilih game yang mendukung tujuan pendidikan. Oke, baik, terima kasih tanggapannya. Selanjutnya saya akan meminta tanggapan dari Menteri Kesehatan mengenai maraknya gangguan kesehatan pada remaja dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2017 hingga 2020. Terima kasih. Satunya gangguan tidur karena terlalu lama terlibat dalam permainan bisa mengakibatkan kurangnya sel merah yang membuat sistem game online dapat bergerak. Juga bisa membuat sistem game online menjadi mudah stres. Pernah ada kasus tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 bulan 2019 yang seorang remaja berusia 17 tahun dibawa keluarganya ke rumah sakit jiwa karena mengalami gangguan mental akibat dari permainan game online. Baik, di sini saya akan meminta tanggapan dari guru, dari narasumber itu guru. Menurut pandangan ibu, apa dampak game terhadap siswa dalam lingkungan belajar kesehariannya dalam di lingkungan sekolah? Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak game online terhadap siswa dalam lingkungan sekolah dapat bervariasi, seperti kurangnya produktivitas akademis, yaitu penggunaan berlebihan game online yang tidak terkait dengan pendidikan dapat mengurangi waktu yang seharusnya dihabiskan untuk belajar tugas dan kewajiban akademis, dan ketergantungan dan gangguan belajar. Siswa yang kecanduan game online mungkin mengalami gangguan belajar karena kurangnya fokus dan keterlibatan dalam materi pembelajaran. Isolasi sosial, terlalu banyak waktu dihabiskan untuk bermain game online dapat menyebabkan isolasi sosial, mengurangi interaksi langsung dengan teman dan keluarga, pengaruh konten tidak sesuai. Beberapa game online mungkin memiliki konten yang tidak sesuai untuk usia siswa, termasuk kekerasan atau bahasa kasar yang dapat mempengaruhi perilaku dan nilai-nilai. Kurangnya aktivitas fisik, game online dapat menyebabkan gaya hidup yang kurang aktif dan dapat berkontribusi pada masalah kesehatan seperti obesitas. Penting untuk mengelola waktu dan memastikan bahwa penggunaan game online diintegrasikan dengan bijaksana dalam kehidupan siswa
layar e-sport dari terlepas dari penjelasan dari beberapa pakar-pakar mengenai game online. Menurut sudut pandang Anda, kenapa Anda sangat menyukai game online dalam diri Anda? Ya, terima kasih. Saya menyukai game online karena game online banyak menyediakan pengalaman interaktif, sosial, dan seringkali kompetitif. Beberapa alasan saya menyukai game online antara lain: pertama, interaktivitas game online memungkinkan pemain untuk berinteraksi dengan dunia virtual, mengambil keputusan, dan mempengaruhi narasi permainan. Kedua, sosialitas. Banyak game online mendukung fitur multiplayer yang memungkinkan pemain berkolaborasi atau bersaing dengan orang lain di seluruh dunia. Ini menciptakan komunitas yang solid di sekitar permainan tertentu. Ketiga, tantangan. Game online seringkali menawarkan tingkat kesulitan yang dapat diatasi, memberikan permainan tantangan dan kepuasan saat mereka berkembang. Oke, yang keempat, menghibur diri dan menghilangkan stres. Bermain game online dapat menjadi cara untuk menghibur diri. Selain itu, juga dapat membantu menyegarkan pikiran yang lelah ketika merasa bosan setelah seharian beraktivitas di sekolah. Bermain game online bisa menjadi solusi untuk menghilangkan rasa bosan dan mengembalikan semangat untuk melakukan aktivitas lainnya. Yang kelima, melatih kerjasama. Dalam bermain game online, khususnya memiliki fitur multiplayer, seringkali memerlukan kerjasama dalam tim agar dapat menyelesaikan misi. Permainan harus belajar bekerjasama dengan baik, karena tanpa kerjasama yang solid, pemain tidak akan dapat melanjutkan permainan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, baik. Saya ingin minta tanggapan dari pakar game, yaitu Saudara Fahmi Rizky, mengenai apakah game online dianggap sebagai dalam bentuk olahraga. Oke, baik. Bagi sebagian orang menganggap game online sebagai bentuk olahraga atau elektronik atau e-sport karena melibatkan kompetensi, strategi, dan keterampilan. Meskipun tidak melibatkan aktivitas fisik seperti olahraga tradisional, banyak juga turnamen game online mendapatkan popularitas dan diakui sebagai bentuk kompetensi yang serius. Oke, terima kasih. Saya ingin meminta kembali tanggapan Anda mengenai game online. Apakah game online sangat bermanfaat bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia? Oke, baik. Tentu game online dapat menyediakan platform hiburan yang menarik dan interaktif bagi jutaan orang di seluruh dunia. Mereka dapat memperluas komunitas meningkatkan keterampilan sosial dan dapat memperluas komunitas meningkatkan keterampilan sosial dan strategi serta melakukan pengalaman yang mendalam. Saya ingin menunjukkan kembali pendapat yang Anda sampaikan mengenai platform. Platform apa saja yang disediakan dalam game online untuk menumbuhkan perekonomian. Oke, baik. Ada beberapa platform yang perlu digunakan dalam device untuk pengembangan perekonomian. Perekonomian yang dilibatkan transaksi virtual termasuk Steam, Epic Games Store, PlayStation Network, Xbox Live, dan platform game mobile seperti Google Play Store dan atau App Store. Selain itu, ada juga platform game seperti Roblox dan Fortnite yang memiliki fasilitas ekonomi.
dikenal yang signifikan. Saya ingin meminta tanggapan dari narasumber itu di sini orang tua. Apa dampak yang terjadi pada anak Anda setelah keseringan bermain game online? Apakah terdapat perbedaan sebelum ia keseringan dalam bermain game online? Silakan. Selain orang tua bagian dengan game, dan sangat terkejut karena di dalam game online ini sangat banyak memberikan pengaruh-pengaruh negatif terhadap perkembangan anak. Sehingga dengan adanya game ini anak tidak kurang dalam proses belajar, sehingga dapat menggunakan waktu dalam proses pembelajaran di permainan game online tersebut. Oke, baik. Karena dapat sebut saja. Baik, di sini saya ingin meminta tanggapan dari Menko Pendidikan mengenai argumen yang disampaikan oleh saudara Ali Ramdan tentang game online yang tadi disampaikan ini menyukai karena sisi ini. Saya ingin tanggapan dari saudara Rahmat Ramadan dengan pendapat Ali Ramdan. Ya, oke, baik. Tadi Ali Ramdan mengatakan bahwasanya bermain game dapat meningkatkan berbahasa Inggris. Ya, mungkin menurut Anda dengan bermain game dapat meningkatkan berbahasa Inggris. Tetapi dengan Anda bermain game banyak waktu yang telah Anda habiskan sehingga Anda tidak dapat waktu untuk belajar. Dan mengapa Anda tidak kursus atau les untuk meningkatkan berbahasa Inggris Anda? Dan mengapa harus bermain game? Silakan tanggapi kepada apa yang argumen yang disampaikan oleh saudara Rahmat Ramadan. Oke, baik. Mengapa saya tidak mengikuti les ataupun kursus bahasa Inggris? Karena sekarang sudah memiliki ketersediaan sumber belajar online yang memudahkan pembelajaran mandiri. Selain itu, ada juga faktor waktu dan biaya yang dapat menjadi pertimbangan. Terima kasih. Saya ingin meminta tanggapan langsung memberi kesempatan untuk saudara Budi untuk menanggapi argumen yang disampaikan oleh Ali Ramdan tentang mengenai game tadi. Silakan. Baik, terima kasih. Dalam penjelasan tadi, dia mengatakan bahwa bermain game online dapat menghilangkan stres. Menurut saya, cara akan menghilangkan stres bukan hanya dengan bermain game online saja, tetapi tidur yang cukup juga bisa menghilangkan stres. Selain itu, tidur yang cukup juga bisa membuat kita menjadi bugar. Lantas, mengapa Anda menghilangkan stres dengan bermain game online? Padahal game online itu dapat berpengaruh dalam kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Oke, baik. Terima kasih. Oke, mungkin cukup untuk debat pada hari ini. Argumentasi dari masing-masing peserta debat sangat signifikan. Saya akan membacakan kesimpulan pada debat kali ini, yaitu game online dapat memiliki manfaat edukatif jika dirancang dengan baik. Beberapa game dapat meningkatkan keterampilan kognitif, logika, dan pemecahan masalah. Ada juga game dirancang khusus untuk tujuan pembelajaran, mengajarkan konsep matematika, sains, atau namun perlu diingat bahwa tidak semua game online memiliki manfaat edukatif dan beberapa dapat menjadi distraksi atau bahkan mengandung konten yang tidak sesuai untuk pemain yang lebih muda. Evaluasi cermat terhadap konten dan tujuan edukatif adalah kunci untuk memahami apakah suatu game memberikan manfaat dalam konteks pendidikan. Baik, terima kasih. Sekian untuk masalah kali ini. Lebih dari kurang yang dimaafkan. Dengan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let a nigga practice, let you know the fall to the year like a bandit. Bought my mama a crib and a brand new wagon. Now she hit the grocery shop looking